akan mengatakan ini adalah milikku. Jadi ketika kita ada musibah itu umumnya kita itu kembali kepada Allah, tapi begitu sudah musibah dicabut, lalu Allah berikan kondisi yang baik, sehat, tidak ada masalah, tidak ada bencana, maka manusia itu akan mengatakan hadzali, dan ini adalah milikku. Kemudian wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat akan datang. Jadi perbuatannya setelah kenikmatan itu datang, dia itu lupa kalau kematian itu akan datang, dia itu lupa kalau hidupnya akan berakhir. Kemudian jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Jadi dia terlalu pede manusia itu. Ketika kemudian punya musibah, dia mencari Allah. Begitu musibahnya hilang, dia dengan pede mengatakan ini semua punyaku, dan aku tidak merasa kalau aku akan ada di kondisi yang kurang baik, karena aku pasti baik-baik aja, bahkan nanti menghadap Allah dalam kondisi yang baik. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan di sini fala nunabbi annal ladzina kafaru bima amilu wa lanudhiqannahum min adzabin ghalid. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang yang ingkar itu tentang amal perbuatan mereka. Kami juga akan menimpakan siksa yang mengerikan kepada mereka. Al-Imam Mujahid dalam menafsirkan ayat ini, yaitu beliau mengatakan ini adalah berkenaan dengan orang yang senantiasa ketika diingatkan tentang ibadah kepada Allah, dia selalu mengatakan ini hasil usahaku dan aku berhak atas hal ini. Terus kalau dalam konteks kurban, itu ada orang-orang tertentu yang kemudian kalau diingatkan tentang kurban, dia mengatakan aku wis tahu kurban kok, ora perlu kurban meneh. Lagian ngopo aku dadak kurban meneh wong tanggoku sing kurban wis akeh. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, mirip-mirip kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan ini datangnya dari diriku sendiri. Bahkan ketika diingatkan hartamu lo datang dari Allah, dia pun menjawab enggak, ini datang dari diriku sendiri kok. Ini hasil dari kepintaran saya berdagang, ini hasil dari sekolah saya yang panjang, ini hasil dari karir saya yang gemilang, kan mirip-mirip loh Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini perkataan Qarun. Qarun itu ketika tidak punya, dia jadi orang yang taat, sregep ke masjid gitu. Umpama tempat ibadahnya namanya masjid, orang Yahudi bukan masjid gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, begitu Allah bukakan kunci-kunci kekayaan, dia pun kaya, bahkan kunci gudangnya itu tidak bisa diangkat oleh satu orang. Ada yang berpendapat saking gedene kuncine, tapi pendapat yang lebih tepat itu karena saking banyaknya kuncinya gitu. Tak ombyok ngoten niku, banyak, berat gitu. Maka ketika diingatkan tentang kewajiban dalam beragama, ada infak, sedekah, zakat dan seterusnya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua itu ya karena ilmu yang kumiliki, karena aku pinter, karena aku hebat gitu. Maka Al-Imam Qatadah menafsirkan karena pengetahuanku tentang usaha, maka ahli tafsir menafsirkan karena Allah mengetahui bahwa akulah yang berhak dengan hal ini. Nah, terus berbagai macam versi tafsir tidak menyebabkan perbedaan, tapi justru saling menguatkan. Satu mengatakan karena aku pintar dagang, yang satu mengatakan aku ini sudah selayaknya memang harus kaya. Potonganku wis masuk dari wong sugih, kira-kira gitu. Maka itulah makna tafsir dari Imam Mujahid, bahwasanya aku diberi harta ini karena kemuliaanku. Nah, kemudian Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabil niki jenengan yang pun ate mireng tentang kisah 3 orang yang dulu miskin, lalu Allah kasih kekayaan, tapi karena keingkarannya dijadikan miskin lagi." Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengisahkan tentang kisah ini. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah tahu kisah ini, setelah Allah kasih tahu baru tahu, kemudian disampaikan. Inna salah satu min Bani Israel, berarti kan kisah yang lalu, bahwasanya dulu ada 3 orang dari Bani Israel dulu, berarti kan cerita lama.
Yang pertama abroso, orangnya berpenyakit kusta. Kusta niku nggih ngoten niku. Dados ada yang kering, ada yang basah. Nek basah niku bisa copot-copot tangannya, jarinya gitu. Wa akroa, dan yang satunya itu orang yang rambutnya nggak pernah tumbuh, tapi nggih korengen ngoten niku lho. Pripun niku? Niku basa Jawa napa niku, Pak? Borok ngoten niku lho. Kemudian wa akma, dan orang yang ketiga orangnya buta. Terus yang satu penyakit lepra, lebih condong ke arah kulit. Yang kedua akroa, niku lebih condong juga ke kulit tapi khusus di daerah kepala. Kemudian yang ketiga akma, buta mata. Wa aradallahu ay yabtaliyahum, dan Allah menginginkan untuk mengetes tiga orang ini. Fa ba'asa ilaihi malakan, maka Allah utus malaikat. Nah, terus bisa jadi Allah utus juga malaikat, pramila kita harus hati-hati nanti ada malaikat datang gitu. Fa'atal abroso. Nah, maka malaikat pertama mendatangi orang yang berpenyakit kusta. Faqala, dan dia berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Nek jenengan ditangleti napa ingkang jenengan remeni? Kamu mau apa yang paling kamu senengi? Qala, kata orang yang berpenyakit kusta ini, launun hasanun, yaitu warna yang indah. Laun niku warna, hasan niku indah. Wajildun hasanun, dan kulit yang indah. Wa yadhabu annil ladzi qadironin nasubih, dan Allah singkirkan ini loh penyakit yang menjijikkan ini dari diriku, sehingga orang yang biasa lari itu tidak lari lagi dari saya. Lepra niku nek yang basah niku sok-sok ngapunten nggih, niku nek dideketin niku sok-sok beraroma. Aromanya enggak enak. Nah, kemudian kemudian Imam Bukhari mengatakan lagi famasahahu, kemudian malaikat ini mengusap orang yang sakit lepra ini, diusap. Fadzahaba anhu qadaruhu, maka hilanglah sesuatu yang menjijikkan itu. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, lalu diberilah dia warna yang indah dan kulit yang indah, semua atas izin Allah. Qala, kemudian malaikat itu bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Wes saiki kowe wis mari terus cara bondo kowe pengen apa? Nah, ditanya. Qala, kemudian orang ini menjawab, al ibilu, saya pengen unta. Fa autiyana kotan usro'a, kemudian diberikan unta yang hamil. Usra' niku hamil gede mau melahirkan. Waqala, kemudian didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi mu atas harta yang kamu miliki itu. Pramila nanti ada doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik niku ngawula dumateng Nabi niku nek mboten klien itu 17 tahun. Nah, di masa perpisahannya Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, Allahumma, ya Allah, aksir amwalahu, perbanyaklah hartanya, wa aksir auladahu, dan perbanyaklah anak-anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkailah untuknya atas apa yang engkau berikan dari harta dan anak-anak itu. Yang saya tahu wallahu alam niku beliau itu punya anak niku 102 orang. Nah, bojone piro Mas, boten ngertos kula. Nah, dari 100 orang ini nggih cara ngragati kan nggih kathah to niku. Berarti kan jadi kaya. Padahal waktu mengikuti Nabi SAW, Anas bin Malik ini ya tidak kemudian ibarat karyawan niku terus tiap bulan minta gaji, enggak, ya cuma ikut aja. Ikut belajar, ikut menemani. Cara ma'aman niku nggih namung diparingi sak propirane itu nggih alhamdulillah disyukuri ngoten. Nah, begitu sudah dewasa, saatnya untuk mandiri, berpisah, didoakan itu, dan beliau punya anak yang sangat banyak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini, nggih sunahnya ketika jenengan mau mengetahui orang-orang tertentu mendapatkan rezeki, misal mobil, harta, atau mungkin putra jenengan bar mundut nopo ngoten, nah niku mangdongake barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi, karena keberkahan harta niku penting banget.
harta niku nek mboten barokah. Niku nek kathah mboten temonjo, malah marai dados molo gitu. Tadi saya dikasih tahu niku nek kepala dinas iki wis pensiun, anake lah duwe bar bunuh diri. Nggih kula sanjang, oh kowe dinasnya dinas basah. Kayaknya dolanan banyu teles lemah jeblok gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, pentingnya membawa pulang harta yang halal itu karena keberkahan itu ternyata munculnya itu kadang itu kelihatannya itu musibah itu datangnya malah bar pensiun itu. Kadang orang merasa pas dinas niku wah pokoknya iso nggawa sak oke-oke kapan meneh nek rasa iki ngoten niku to. Ternyata bareng sudah purna niku putrane terlibat judi online. Mumet tak bisa bayar pilih bunuh diri. Kepala dinas ten Solo. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala mungkin pados mawon. Qala kemudian berkata fa'atal aqra. Imam Bukhari kemudian melanjutkan hadisnya. Kemudian malaikat pun mendatangi orang yang kedua, al-aqra. Orang yang aqra tadi yaitu napa? Kepalanya yang penyakitan. Mboten mung sekedar gundul nggih. Enten mriki sing gundul rumangsa mboten nggih. Dados gundul tur penyakitan. Dados niku nek dicedhaki nggih beraroma juga, aroma mboten enak. Amis anyir ngoten niku lho. Nah, sok-sok niku ngapunten nek kupluke dibikak itu sok enten lalere ngoten niku. Ngoten niku lah pokoke. Faqala kemudian malaikat pun bertanya, "Ayyu syai'in ahabbu ilaika?" Kowe nek ditekoki kira-kira pengen napa? Qala. Maka orang ini menjawab, "Sa'run hasanun." Aku yo pengen duwe rambut apik kaya kowe ngono kuwi. Wa yadhabu anni alladzi qad qadharoni nas bihi famasahahu. Dan aku juga pengen penyakit ini loh yang membuat orang jijik, gila, menjauh ini hilang. Maka malaikat ini mengusap. Dan ngusapnya ini tentu dengan doa nggih. Benten nek dukun nggih. Dukun niku mboten ndonga tapi didoni ngoten niku. Nah itu ndak boleh ya seorang muslim berdukun ndak boleh. Nah niki jelas malaikat didongani gitu. Nah, fadhahaba anhu maka penyakitnya pun pergi wa u'tiya sa'ron hasanan kemudian diberi rambut yang bagus. Kemudian qala malaikat itu bertanya lagi ayyul mali ahabbu ilaika? Harta apa yang kamu senangi? Kalau kamu ditari mau apa? Qala dia menjawab al-baqar. Aku pengen sapi. Nah, sapi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tadi unta niki orangnya pengen sapi. Nah, kemudian fa'u dia baqaratan hamilan. Maka diberikan kepada orang ini baqarah, sapi betina hamilan, hamil. Itu hamil itu kata bahasa Arab nih. Artinya sama, meteng gitu kan. Nah, itu sapi niku hamil, nah, ibu-ibu niku nggih hamil. Qala didoakan lagi barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi kamu atas harta ini. Ya, ngoten. Nggih. Pokoke niki banyak pelajaran nih. Dados jenengan nek maringi putra jenengan yatra didongake. Kajenge sak niki lho cah cilik-cilik dikeki dit 100.000 niku mlayune ten pundi, Pak? Jenengan gadah putu nyodet 100.000 misal. Mlayu ten pundi? Indomaret. Napa, Pak? Golek napa, Pak? Top up. Top up niku lho dienggo main game online niku lho. App niku napa-napa. Niku sing jek seneng nge-game. Nek sing ngerti duit niku dienggo top up judi online. Wah, hati-hati lho, Pak. Nah, terus judi online niku angkane makin tahun niku mengerikan. Ribuan triliun hangus di perjudian itu. Makanya nek pemerintah tidak bergerak secara masif, wah niku bener-bener rusak niku anak bangsa. Dan niku dari mulai SD sampai mbah-mbah. Dari mulai anak kecil pun menyegang HP niku sampai mbah-mbah niku ketut. Nah, mulai saat niki kahanan ngeten niki. Nggih. Banyak kenaikan harga-harga, terus ajeng golek kerjaan males atau mungkin tidak ada. Akhirnya yang terjadi pengen cepet gitu kan, judi online. Musibah besar nih Pak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Kamu mau apa?" gitu. Kemudian dia menjawab pengen sapi, dikasih sapi, kemudian didoakan barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat itu beranjak lagi fa'atal a'ma. Datangi orang yang ketiga yang buta. Faqala, kemudian dia bertanya pada si buta, "Ayyu syai'in ahabbu ilaika?" Kira-kira kamu pengen apa?
qala ayyarudallahu ilayya basori, aku pengen supaya penglihatanku itu dikembalikan. Berarti ini ada dua kemungkinan, mungkin dulu pernah melek ning sakniki buta, atau memang dari awal buta. Pokoknya intinya pengen bisa melek lagi, bisa melihat lagi. Fa absira bihin nas, dan aku ubsira bihin nas, dan aku dengan mata yang sehat itu bisa melihat manusia lagi. Fa masahahu, kemudian diusap. Faradallahu ilaihi basarahu, dan kemudian Allah kembalikan matanya. Qala, dia pun bertanya lagi si malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaika, nek cara bondo kowe pengen apa mas? Nah, qala, dia menjawab al-ghanamu, kambing. Fa uqtiya syatan walidan, dan dia diberikan seekor kambing yang hamil. Nah, terus niki ada kata hamil artinya sama tapi penggunaannya beda-beda. Kalau untuk unta tadi nakotan usro'an, usro' niku hamil. Kalau sapi tadi hamilan niku hamil. Nah niki nek wedhus mendo syatan walidan. Fa untija hadzani wa wallada hadza. Kemudian mereka mendapatkan kenikmatan itu dan berkembang biaklah binatang-binatang itu. Fakana lihada wadin minal ibil, yang dapat untanya memenuhi lembah. Terus nek ada padang rumput, ngangone ten padang rumput. Tapi karena di Arab niku kan kering gitu, maka rumput niku tumbuhnya niku di celah-celah batu. Nah, nek padang niku pasir, sehingga jarang ada tanaman. Umpami ada niku nggih jarang. Umumnya niku tanaman niku ada di celah-celah batu, yang batu niku umumnya niku bentuke lembah. Nah, di lembah-lembah itulah ada kelembapan-kelembapan muncul tanaman-tanaman. Nah, si yang punya untane memenuhi lembah. Walihada wadin minal bakor, yang punya sapi juga ngebaki lembah. Terus saking okae mboten diitung cacahe, pokoke enek lembah kebak gitu. Walihada wadin minal ghanam, terus ada juga lembah yang penuh dengan kambing. Nah, terus 3 orang ini mungkin beda desa gitu kan. Nah, di tempat mereka tinggal itu ada lembah-lembah, satu penuh unta, satu penuh sapi, satu penuh kambing. Qala summa innahu atal abros, kemudian malaikat ini mendatangi lagi mereka setelah mereka sukses. Nah, ini ceritanya kan sukses. Kembali kepada mereka fi suratihi wa hayatihi, dalam rupa dan keadaan yang sama kayak dulu dijumpai. Yang pertama didatangi orang lepra. Terus si lepra niku pun ganteng pun sugih, didatangi orang lepra dengan rupa, bentuk dan keadaan yang mirip plek. Umpami enten foto niku mau dijejer karo fotone mbiyen sami gitu kan. Nah, faqala, kemudian orang ini berkata, rajulun miskinun, aku adalah laki-laki yang miskin. Qading qata'at bial jibalu fi safari, aku tuh mau berperjalanan tapi kehabisan bekal, tidak bisa melewati jibal ini, gunung itu, entek bekal saya. Nek saat ini mau kehabisan bekal sewaktu-waktu seanggen-gen ini kan enten ATM, enten Indomaret, zaman dulu tidak ada. Makanya kata Ibnu Sabil itu benar-benar bermakna banget di dalam zakat, bahwasanya mereka yang safar tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah itu wajib ditulung bahkan dari zakat. Nah, kemudian fala balagha lil yauma illa billahi tsumma bika, dan aku ndak iso sampai sini hidup saya, ndak bisa ada di sini kecuali nek ora karena izin Allah, tsumma bika, kemudian karena engkau. Artinya nek kamu ndak nulung dan juga nggak karena izin Allah, maka aku ndak akan baik-baik aja. Ini ada pelajaran tauhid besar loh Pak, Bu. Bahwasanya di sini ada kata-kata karena Allah kemudian kamu. Jadi di dalam Islam, ketika jenengan dibantu oleh orang, misal jenengan kesusahan dikasih orang duit misal, nggak Pak, niki 10 yuto tinggi dandos sing griya jenengan sing ajeng ambruk, maka kemudian jenengan sanjang, pokoknya niki nek mboten jalaran jenengan kula bakalan cilaka. Nah, bahasa seperti itu melanggar tauhid yang lurus. Ini sering kita dapati ketika kita periksa
Aku pokoknya nek ora karo dokter kae ora bakal mari kan ngoten niku sok-sok. Aku nek ora ngombe obat kuwi aku ora bakalan mari ngoten niku. Nah, itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang boleh gimana? Ketika memang jenengan benar-benar sudah keliling ganti dokter, kok nggak cocok kecuali dokter niku, maka jenengan harus mengucapkannya nggih atas izin Allah kemudian. Karena dokter fulan saya sembuh. Disitulah ketauhidan yang benar hasil orang bermajelis ilmu. Tapi nek ndak paham, niku langsung biasane ngoten niku. Aku nek ora ngombe bodrek mumetku ora mari-mari. Nah, ngoten niku. Aku nek ora nyekel duit ora bakalan mari Pak mumetku vertigo. Nah, maka ini materinya memang seolah-olah kayak sirah, tapi isinya dalam. Nanti closingnya adalah soal kurban. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada barokallahu laka fika, yaitu doa untuk orang-orang yang sudah kita lakukan kebaikan atau mendapatkan kebaikan yang kita tahu. Kemudian di sini juga ada ucapan bahwasanya segala suatu bentuk syukur kita sandarkan kepada Allah, baru kemudian pakai kata kemudian bukan dan kemudian karena engkau atau karena dokter tertentu atau karena obat tertentu. Nah, as'aluka billadzi a'taqal launal hasan. Niki bentuk permintaan dengan menyebut nama Allah. Aku meminta dengan menyebut nama Dia yang sudah memberimu warna yang indah pada tubuhmu, wal jildal hasan dan kulit yang bagus yang mulus, wal mala dan harta ba'iron satu unta aja, ataballahu bihi fi safari yang nanti tak gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Nah, terus niki gadah unta sak lembah, mboten disebutkan jumlahnya. Nah, saya meyakini lebih dari 100 ekor yang dulu dia tidak punya sama sekali, bahkan dalam kondisi sakit. Nah, ini malaikat datang lagi dalam bentuknya dan kemudian meminta dengan menyebut nama Allah, tapi dengan kalimat saya meminta dengan menyebut namanya yang sudah memberimu. Nah, kulit yang indah, warna yang bagus, harta yang tak minta unta satu aja, tak buat untuk melanjutkan perjalanan. Nah, nanti dalam kitab tauhid ini dijelaskan bahwasanya seseorang kalau sudah meminta dengan menyebut nama Allah, satu dia tidak boleh bohong. Yang kedua, orang yang dimintai wajib membantu selama mampu. Nah, umpami nggih, misal kula kaliren. Nah, terus kula mampir tengene Om John. Om John ini ngantuk ya. Sung-sung kursi ngantuk. Nah, terus kula sanjang. Om, demi Allah Om aku keluwen. Ya. Saking luwene aku nglilit-nglilit ra iso ora tekan ngomah. Aku pokoknya njaluk madya karo ngombe. Niku nek Om John, nah niku gadah yang saya minta dan ndak nyusahkan hidupnya. Artinya di rumahnya banyak makanan, wajib ngasih. Karena saya memintanya dengan menyebut nama Allah. Ngoten. Pramila nek niki krungu karo pengemis iki njaluke nganggo demi Allah. Demi Allah Pak, kula nyuwun 1000 mawon. Angel iki. Nah, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawab orang ini? Beliau mengatakan al-huququ kasiratun. Mas, kowe teko-teko njaluk, ngerti ora? Butuhku ki akeh. Butuhku ki akeh. Cara niku wae kewane akeh berarti gadah karyawan atau budak yang harus diragati, diopeni, mungkin digaji gitu. Al-huququ kasirah. Butuhku akeh. Faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdharukan nas. Begitu dijawab gitu, malaikat tadi langsung jawab. Sik, koyone aku kelingan kowe. Kok mosok lali? Dirimu itu siapa dulu? Masa kamu lupa siapa kamu dulu? Kamu kan si yang sakit kusta itu. Yang dulu manusia enggak mau deket sama kamu. Fakiron, bahkan kamu itu orang fakir. Nanti ada kata miskin, ada kata fakir. Miskin itu punya kerjaan tapi nggak mencukupi. Misal gajinya 5 juta, anaknya 10, kebutuhannya misal 10 juta, berarti dia masih miskin karena kurang 5 juta. Ini kebutuhan yang real ya, bukan kebutuhan aneh-aneh mboten. Nah, fakir itu punya kebutuhan tapi nggak punya pemasukan, itu tambah parah lagi. Makanya
Dikatakan manusia itu menjauh dari kamu dulu dengan kondisimu yang menjijikkan itu, bahkan kamu itu orang fakir, randuwe gawean gitu kan. Fa'atakallahu azza wa jalla mal. Dan ini semua bukannya pemberian Allah ya. Kok kamu kok jadi kayak gitu sekarang, kayak gini sekarang. Faqala, kemudian dia menjawab, innama waristul hadal mal kabiron an kabirin. Nah, cobi. Iki Mas, sing mbok dudik kuwi mau. Kuwi warisane bapakku entuk saka mbahku entuk saka buyutku. Wah. Dadi iki aku ki turun temurun anake wong sugih. Padahal nyata-nyata tadi disebutkan kamu itu orang penyakitan, orang deket sama kamu aja ndak mau, bahkan kamu itu orang fakir, wong ra duwe. Saiki sugih daluke siji ra eto. Jawab dia, ora. Aku sugih ki mergo aku anake wong sugih, bapakku duwe bapak ya sugih, duwe bapak meneh, berarti buyutku kuwi ya sugih gitu. Jadi darahku gen wong sugih ya gitu. Nah, kemudian faqala, malaikat ini pun berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Nek kowe ngantek ngapusi, nah hati-hati lho nek kowe dibalekke meneh dalam kondisi yang awal. Niki juga pelajaran, Pak. Ketika jenengan mau menuntut hak jenengan dan mentok. Nah, karena ketemu dengan orang yang dolim juga mentok. Sedangkan jenengan mau mengusahakan dengan cara tertentu, mungkin jenengan yo berpikir itu ruwet. Terus enten piyai niku rebutan lemah. Gaya-gayane ngangge pengacara. Akhirnya lemah entek, menang secara hukum, tapi kira itu apa-apa. Nah, niku satu cerita. Cerita yang lain, ada orang yang kemudian berebut tanah dengan adiknya. Sebenarnya bukan berebut, genahke. Jadi bapaknya itu sebelum meninggal cerita sama anaknya yang tua ini, "Le, itu lemah itu, tanah itu atas namaku. Sertifikatnya atas nama adikmu." Dalam nggak lama dari ucapan itu si bapak ini meninggal. Nah, si kakak datang ke adiknya bilang, "Le, bapak bilang gini bener nggak?" "Bener Mas." "Yo nek bener yo dirampungi no." Nah, begitu sampai kata dirampungi itu adiknya nggak mau. "Yo nyo nek kowe gelem pengen kabeh wae malah dilulu ngoten niku." Nah, masih juga nggak mau mendolimi saudara-saudaranya. Akhirnya yang terjadi ya dia cuma bilang, "Ya aku misone mau ngandani, nek iki hake dulur-dulurmu, tapi nek caramu ngono ya wis gunen sangu kere." Ini bahasa yang mirip kayak ini. Akhirnya saat ini dadi kere. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, harta-harta haram niku nek cara wong Jawa niku ngarani niku malati. Tidak ada keberkahan. Makanya di sini dikatakan nek omonganmu gak bener, hati-hati lho, kowe dibalekke meneh kaya mbiyen kowe susah kae gitu. Nah, qala kemudian dia pun wa'atal akra fi suratih, mendatangi orang yang kepalanya sakit, korengan itu. Faqala lahu mithla ma qala li hada, dan berkata dengan perkataan yang serupa, "Saya adalah orang yang berperjalanan, terputus jalan, butuh bantuan. Kalau ndak karena izin Allah, kemudian karena bantuanmu, aku ndak akan tekan," gitu kan. "Mbok yao nek boleh saya minta satu sapi aja," gitu kan. Waradda alaihi mithla ma radda alaihi hada. Ternyata orang yang botak dan korengan ini menjawab dengan jawaban yang sama. "Ngopo kowe rene, kowe kok ngrusoi aku padahal kebutuhanku akeh," kan. "Loh, bukannya kowe iki mbiyen si iki kowe wong fakir," gitu kan. Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ora, aku ki wong sugih, anake wong sugih, mbahku sugih, buyutku sugih, pokoknya aku ki warise wong sugih," gitu. Disumpahi dengan sumpah yang sama, "In kunta kadziban fasayyarakallahu laka ila ma kunta." Kalau kamu sampai dusta, enggak sesuai, maka tak dongake muga-muga kamu kembali ke nol lagi kayak Pertamina. Balik meleh gitu kan. Kemudian faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kemudian qala Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, wa atal a'ma fi suratih,
Dia mendatangi si buta dengan kondisi yang sama, yaitu buta juga. Kemudian faqala, dan dia berkata, rajulun miskinun wabnus sabil. Mas, saya ini orang buta yang miskin dan perjalanan saya terputus karena bekal yang habis. Qadin qata'at bial jibal fi safari fala balagha liyal yaum illa billah summa bika. Dan aku tidak akan bisa melanjutkan hari ini kalau enggak atas izin Allah kemudian atas bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballahu biha fi safari. Maka nek boleh aku cuma minta satu kambingmu saja biar aku bisa melanjutkan perjalananku ini. Faqala, kemudian orang ini menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kuntu a'ma, aku itu dulu orang buta, Pak. Faradallahu ilayya basori, kemudian pandangan Allah pandanganku dikembalikan oleh Allah. Fahud masikta wadak masikta, niku enten wedhus sak lembah niku. Pun jenengan ngersake pinten mang pendet piyambak. Kula mboten ngitung sak-sake jenengan, terserah. Terus mengke yang jenengan betahke mang beto, sing mboten betah mang tilar, ditinggal. Yang jenengan mau silakan bawa, terserah. Yang jenengan ndak membutuhkan jenengan tinggal aja. Fa wallahi, demi Allah, la ajhadu kal yaum bisaiin akhadtahu lillah. Hari ini apa yang jenengan minta berapapun itu jenengan bawa, saya ndak akan melawannya. Maksudnya pokoknya kula pasrah, jenengan ajeng njaluk pinten-pinten, sing penting jenengan saged melampah, jenengan saged bahagia mang beto. Ngeten iki nek umpami enten piyai mriki nawari kula wedhus ngeten iki tak go kabeh. Goleke truk. Makanya nggih, nikilah nggih ada kondisi-kondisi yang dari dulu niku ngeten iki. Kadang itu orang enggak bersyukur, kadang orang bersyukur. Termasuk ada hadis dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu mendapat mandat dari Nabi dikasih kambing hidup. Uqbah iki wedhus, Pak. Tumno, Pak. Kemudian dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Uqbah bin Amir, hidup-hidup. Nah, lalu tersisa satu. Uqbah bin Amir sebagai orang yang mendapat amanah nggih secara naluri yo pengin dapat. Iki nek gak tak tekokke engko lak kon ngedum kabeh. Akhirnya tanya, "Ya Rasul niki tesih setunggal pripun?" Kemudian Nabi menjawab, "Dohi antabi, iki nggo kowe blend." Alhamdulillah masih kuman setunggal. Nek mboten ditangleti yang ngeloke kabeh. Nah, zaman dulu ketika mau kurban ngeten iki begitu dikasih hidup ya sahabat menyembelihnya toh. Disembelihnya di rumahnya masing-masing dimakan dengan keluarganya. Nek sakniki, misalnya enten piyai sugih enten mriki kurban 100 ekor kambing hidup, kita dibagi satu-satu hidup ngoten kira-kira pripun, Pak? Dibelah apa didol? Didol. Makanya itulah keimanan manusia-manusia akhir zaman ngoten niku lho. Nggih, artinya nanti nek misal enten piyai mriki yang membagikan hidup nggih jenengan wajib untuk menyembelihnya ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Pokoknya kamu ambil berapapun aku nggak akan melawan. Monggo lah silakan. Faqala, kemudian malaikat ini mengatakan amsik malaka ora wis saiki cekelen kabeh, aku gak sido. Fa innama ubtulitum faqat radhiyallahu anka. Aku ki mung diutus nggo ngetes kowe kabeh wong telu iki lho. Wong sugih-sugih iki lho. Nggo ngetes wong sumber iki lho piye gitu kan. Nah, Allah ridho karo kowe wasakhito ala sahib baika, dan Allah ndak ridho sama dua sahabatmu yang lain. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait kurban, kalau kita mau kembali kepada tema kurban, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, walamma balagha sa'ya, ketika putranya sudah berusia dewasa untuk menemani bapaknya dalam berkarya, dikasih mimpi, sembelihlah putramu itu. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada anaknya, ya bunayya ini arofil manami anni adbahuka fangdur mandataro. Le cah bagus, aku ngimpi beleh kowe iki pira-pira piye nek pendapatmu. Di sini menjadi dalil bahwasanya Nabi itu mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang nabi juga tahu betul kalau itu mimpi wahyu. Maka beliau pun juga mengatakan, ya abadi if almatumar satajiduni insyaallah minasabirin. Wahai bapak, monggo dengan lampai apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah saya orang yang sabar.
Begitu watallahu bil jabin, ketika sudah diletakkan jidatnya di tempat untuk disembelih dan diletakkan dalam kondisi mata yang di bawah, karena Nabi Ibrahim juga sebagai bapak nggak tega kalau menyembelih kok lihat muka anaknya, nggak tega, maka diganti wafadainahu bidibhin adim, diganti dengan sembelihan yang besar. Kenapa? Karena lakot sodak terru'ya, kamu sudah membenarkan mimpimu, dan disitulah kemudian Allah mengganti. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban datang, Allah menginginkan mana di antara kita menjadi orang yang bertakwa. Maka disebutkan dalam salah satu ayat bahwasanya daging dan darahnya itu tidak diminta oleh Allah, tapi yang nyampe itu takwa kita. Maka yang Allah inginkan dari kita semua adalah ketakwaan kita. Bagaimana kemudian ketika syariat itu muncul datang, apakah kita termasuk orang yang enggan males-malesan atau orang yang mencoba berusaha sekuat tenaga untuk ikut serta pada kegiatan yang cuma terjadi setahun sekali, yang mungkin tahun depan belum tentu kita masih hidup. Pramila Nabi SAW memberikan satu faedah, satu batasan, satu arahan. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang kemudian punya kemampuan tapi kemudian tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nah, para ulama kemudian merumuskan sa'atun itu apa, kemampuan itu apa. Maka kemampuan ini adalah kemampuan untuk membeli hewan kurban dan masih menyisakan sejumlah uang untuk membeli bahan pokok kebutuhan. Niku nek dirupiahke sekarang, umpami iuran kurban niku 3,5 juta. Kok jenengan gadah tabungan 5 juta. 5 juta dikurangi 3,5 masih sisa 1,5. Niku jenengan niku kedahnya harusnya niku berkurban. Karena 1,5 niku tesih cekap tinggi mundut beras sebulan sekaligus lauk-lauknya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam perkataan yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang berkurban, kenapa kita diminta untuk senang atau menyegerakan atau menyambut seruan kurban. Beliau bersabda, ma'amila ibna adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min ihraqid dam. Tidak ada amal yang terbaik yang Allah cintai pada hari Idul Adha kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa as'ariha wa atlafiha. Karena hewan itu nanti akan mendatangi kamu dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Fa innad dama, dan bahkan darahnya layaqo au minallahi bimakanin qabla ayyaqo alal ard. Bahkan darahnya itu sebelum sampai ke tanah, catatan amalmu itu sudah sampai kepada Allah. Padahal kalau kita ngamal ngeten iki, catatan amal kita itu dinaikkan di hari Senin dan Kamis. Pramila Nabi niku remen Senin kali Kamis niku puasa. Tapi untuk urusan kurban, begitu niku disembelih, maka darahnya sebelum netes di tanah itu catatannya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila, karena ini sesuatu yang sangat istimewa, maka Nabi mengatakan fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Buatlah hati-hatimu ini menjadi jembar untuk kemudian rela berkurban. Disebutkan dalam sarahnya fatibu biha nafsan ai aqdimu alaiha binufusin thayyibatin wa qulubin munsyarihatin fala tatahawanu biha wala tataqalu anha. Disebutkan maka lapangkanlah jiwa kalian dengan kurban, yakni lakukanlah dengan jiwa yang lapang, hati yang gembira, jangan diremehkan dan jangan males-malesan untuk berkurban. Pramila tadi man lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan fala yudhi, tidak mau berkurban, fala yaqrabana musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Di situ sa'atun itu nek mami dirupiahkan niku kinten-kinten nek jenengan gadah tabungan 5 juta dan memang niku longgar, artinya tidak sedang ada urgensi yang mau dilakukan, maka sebaiknya berkurban. Tapi nek memang 5 juta itu jagan tuku obat jantung, mas nek gak tak tuku sesuk aku mati misal gitu. Lah, itu buat beli obat. Atau mungkin jagan buat beli semen, kalau nanti tidak dibeli rumahnya rubuh, nah monggo itu buat beli semen. Tapi kalau itu rumahnya masih utuh, keluarganya
diberi kesehatan semua, rezekinya lancar, pensiunan boten mandek gitu kan. Nah, maka berkurban itu jauh lebih utama. Nah, kemudian materi ini saya tutup dengan perkataan para orang-orang solih zaman dulu. Yang pertama dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asra sinin yudahi kullasana. Nabi itu tinggal di Madinah 10 tahun dan setiap tahun berkurban. Bahkan Nabi dalam kondisi tertentu kurbannya itu enggak cuma 100 ekor sapi, kambing, 100 ekor unta. Bahkan Nabi itu berkurban 1 sapi untuk istri-istrinya. Tapi bukan berarti tidak berkurban untuk masyarakat, berkurban untuk masyarakat juga. Pramila ketika misal ketika jenengan ikut kurban dan masjid, lalu di masjid jatahnya cuma 4 kilo, 3 kilo atau mungkin 5 kilo, sedangkan jenengan gadah istri, putra putu kathah ngumpul, maka saran saya tetap ikut di masjid 1/7, terus beli sapi sendiri Pak, beli sendiri di rumah. Jangan kayak sebagian orang nggak mau ikut ke masjid, beli dewe ning omah dipangan dewe, nah itu jelek gitu. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, qala Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la yambaghi li ahadin ayyada al-udhiyah wa huwa yajidu ilaiha sabilan. Tidak sepantasnya orang yang ngaku beriman itu tidak mau berkurban sedangkan dia itu mampu melakukan, punya dana yang longgar, tidak sedang dalam kondisi susah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-udhiyah sunnatun muakkadatun. Hukumnya kurban itu memang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wahia afdalu minas shadaqah bitsamaniha, dan dia lebih utama daripada sedekah dengan hartanya. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yudahuna, karena Nabi dan para sahabat itu menyembelih. Walau kana shadaqatu afdalu la adalu ilaiha, kalau sekiranya sedekah itu lebih utama, maka Nabi dan para sahabat harusnya tidak nyembelih tapi sedekah. Pramila kalau ada seruan jenengan kan setor duit ten Basnas niku mboten sah dirungokke gitu. Karena yang utama memang jenengan harus menyembelih di kampung jenengan melihat sendiri, bahkan kalau mampu menyembelih sendiri dan kemudian dibagi di kiri kanan tetangga panjenengan untuk menikmati itu, dan itu nanti memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, makanlah, sedekahkanlah, hadiahkanlah. Nah, nek dikirim mriko danten lah sing jenengan dahar nopo, mosok nggih indomie meleh gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah pun mengatakan wadabhu fi mahallihi afdalu minas shadaqah bisamani, menyembelih pada hari itu di tempat masing-masing itu lebih utama daripada sedekah dengan hartanya. Makanya nanti ada orang yang keliru memahami nggih, aku mesake nek ndelok wedhus karo sapi dibeleh, mendingan aku sedekah wae duit semene ning yatim piatu, niku keliru nggih. Yang namanya ibadah kurban. Jadi saya mendekati bulan kurban ini membuat beberapa materi, kurban dan parenting, kurban dan akidah, kurban dan sosial kemasyarakatan. Nah, dalam bab kurban dan akidah, kenapa kita diminta untuk berkurban? Dari sisi akidah, yaitu untuk meneguhkan kalau kita ini manusia sebagai ciptaan Allah yang fi ahsani taqwim, dengan kondisi yang paling sempurna. Sehingga kita secara tauhid tidak boleh merendahkan diri kepada binatang, tidak boleh munduk-munduk kepada binatang, tidak boleh mengagung-agungkan binatang. Sing enten binatang itu diciptakan untuk kita, untuk disembelih, untuk melengkapi hidup kita gitu loh, untuk nambah gizi kita gitu. Makanya Indonesia enten MBG, Islam niku jauh lebih dulu enten MBG gitu. Ya itu kurban niku. Dan itu lebih jauh bergizi sangat daripada kemudian yang kita saksikan banyak orang keracunan ini. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini, maka seorang muslim dengan berkurban itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu jauh lebih utama daripada sedekah harta dengan nilai yang sama. Sehingga kurban ini menjadi amal yang sangat utama, karena kurban langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kurban ini adalah syiar yang sangat agung, dan hewan-hewan yang jenengan sembelih nanti akan menjadi saksi di hari kiamat, bahkan sampai pada bulu-bulunya. Boten mung hewannya secara utuh, tapi detail, ada kukunya, ada tanduknya dan bulunya. Maka orang-orang yang meninggalkan kurban padahal dia mampu mendapatkan ancaman keras Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi SAW melarang dia dekat-dekat tempat sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menginginkan syafaat Nabi, maka kita juga harus
mengusahakan amal-amal yang dicintai Nabi, yaitu salah satunya berkurban. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Materi saya tutup dengan doa agar kemudian kita semua dimudahkan untuk berkurban di tahun ini. Monggo panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami di sini orang-orang yang kalau mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang baik dan benar dari apa yang kami dengar. Wa ja'alna mimman yuqimu sa'iraka wa yu'addimu hurumatik, dan jadikanlah kami yang di sini termasuk orang-orang yang menegakkan syiar-syiarmu dan mengagungkan hal-hal yang kau muliakan. Allahumma wafiqna li ada'il udhiyati fi kulli amin. Ya Allah, berilah taufik kelapangan hati kami untuk senantiasa melaksanakan kurban setiap tahun. Wa ja'alha khalisatan liwajhikal karim, dan jadikanlah kurban-kurban kami itu benar-benar ikhlas hanya mengharap perjumpaanmu. Makbulatan indaka ya arhamar rahimin, dan kau terima di sisi engkau wahai zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Allahumma rzuqna min fadlika rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki-rezeki yang halal dan baik dari sisi engkau. Yu'ainuna ala ada'il ibadat, yang kami gunakan untuk mendukung ibadah-ibadah kepada engkau. Wa minhal udhiyatul ladzi syara'taha lana, dan diantaranya adalah kurban yang kau syariatkan untuk kami di tahun ini. Allahumma gfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah ayah-ayah kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah merahmati mencintai kami di waktu kami kecil. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wa farrij kurbatihim wangsurhum ala a'daihim, dan lapangkanlah kesusahan-kesusahan mereka dan bantulah mereka atas musibah yang mereka terima dari musuh-musuhnya. Allahumma hafadz Indonesia biladana min kulli fitnatin wa baliyatin. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia, negeri ini dari setiap fitnah dan bencana. Waj'alha baladan aminan mutmainan, dan jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan tentram. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Wa waffiqhum lima fihi khairul islami wal muslimin, dan berilah taufik mereka untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Wa ainhum alal adli wasidqi wal amanah, dan bantulah mereka untuk senantiasa adil, jujur dan amanah dalam menjalankan jabatannya. Allahumma waffiqil muslimina li ihya'i sunnatil udhiyah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami di sini untuk mudah menghidupkan sunnah berkurban. Waj'alhum mimman yu'addimuna sa'iraka wa yubadiruna ila ta'atik, dan jadikanlah kami yang di sini orang-orang yang senantiasa mengagungkan syiar-syiarmu dan bersegera dalam mentaatimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.